Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya, kita tunduk kepala, satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Tuhan, bangunkan kami kembali dengan keadaan yang segar, dalam keadaan tak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mengawali segala karya kami di sepanjang hari ini, kami menyendengkan pendengaran kami, membuka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman Klasis Solo pagi ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini diibaratkan seperti ranting yang telah kering. Bapak Ibu tahu gimana keadaan ranting yang kering? Gampang diceklek, gampang patah, tidak ada gunanya, bisa dibuang. Hidup kita ini juga diibaratkan sama seperti tanah liat. Tanah liat yang gampang rapuh. Ketika tanah liat ini terkena hujan deras, ia akan melenyok kalau bahasa Jawanya. Ia bisa mengotori siapa saja dan dijauhi banyak orang. Tetapi ketika musim kering, tanah liat itu berubah menjadi debu yang bisa membuat mata iritasi ketika mata itu kemasukan debu. Ini menunjukkan bahwa hidup Bapak, Ibu, dan saya itu sangat lemah, rapuh, gampang rusak, mudah dibuang karena tak ada gunanya. Namun serapuh-rapuhnya hidup Bapak, Ibu, dan saya, selemah-lemahnya hidup Bapak, Ibu, dan saya, firman Tuhan memberi janji kepada Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa punya kekuatan baru di dalam menjalani kehidupan yang serba penuh tantangan ini. Tuhan Allah tidak pernah membuang apa yang kering, apa yang rapuh. Tuhan Allah juga tidak membuang apa yang lemah, apa yang gampang melenyok. Tetapi tangan Tuhan Allah menopang Bapak, Ibu, dan saya supaya kita punya kekuatan baru. Lalu bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, dan saya dimampukan atau mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan baru dari Allah? Yang pertama, firman Tuhan memberitahu kepada Bapak, Ibu, dan saya, sepanjang hidup kita ini, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya
senantiasa memberikan kesaksian, menceritakan tentang kebaikan kemurahan Allah. Nah, untuk bisa menyaksikan itu semuanya, mari fokuskan hidup kita pada pribadi Sang Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita akan punya kekuatan untuk bersaksi tentang Dia, punya kekuatan untuk melangkah maju di tengah kehidupan yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Di dunia ini ada banyak Tuhan. Ada orang seringkali berkata, aku menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Namun Alkitab mencatat, mari fokuskan kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan yang mati disalibkan. Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut banyak orang, belum tentu yang dimaksudkan adalah Tuhan yang disalibkan. Tetapi Sang Kristus yang disalibkan sudah pasti Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Mari fokuskan hidup Bapak, Ibu, dan saya hanya kepada Dia. Lalu yang kedua, bagaimana caranya hidup Bapak, Ibu, dan saya mampu atau bisa mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani hidup ini, hingga kita bisa bersaksi tentang Tuhan kita, tentang kemurahan-Nya. Yang kedua adalah dengan cara jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan atau indahnya di dalam kita pandai mengelola bahasa yang bisa memikat banyak orang. Jangan mengandalkan kekuatan pikiran kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Tapi kuncinya adalah andalkanlah Tuhan. Apa yang kita punya gampang rusak, gampang patah, gampang roboh. Bahkan apa yang kita anggap kelebihan kita, suatu hari nanti justru bisa menjadi kelemahan kita. Itulah sebabnya jangan andalkan diri kita, terlebih jangan mengandalkan kekuatan dunia ini. Tapi andalkanlah Tuhan saja. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan saya punya kekuatan baru untuk menghadapi atau untuk melanjutkan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Yang ketiga, kuncinya adalah serahkan hidup Bapak, Ibu, dan saya dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan Yesus Kristus telah menyatu dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Saat kita lemah, Ia bersama dengan kita untuk memberi kekuatan baru. Dikala hati kita gelap gulita karena persoalan hidup, Roh Kudus itu pula yang akan memimpin kita keluar dari gelap menuju terangnya. Saat Bapak, Ibu, dan saya sedang kacau hati kita, sedang merintih karena sakit penyakit, Roh itu pula yang memberikan penghiburan. Roh itu pula yang memberikan kenyamanan atau damai sejahtera dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mari di masa pandemi yang belum pasti kapan selesainya, yang belum jelas kapan berakhirnya, kita jalani hidup kita ini dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya Bapak, Ibu, dan saya mampu melanjutkan hidup kita bersama dengan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Tetap semangat, maju terus, jangan menyerah. Tuhan memberkati. Shalom. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak, Ibu pendengar firman Tuhan pagi ini. Sekiranya ada di antara Bapak, Ibu yang sedang sakit, kami mohon jamahan tangan Tuhan untuk menyentuh, menyembuhkan, pulihkan kembali. Sekiranya ada yang bergumul dengan ekonomi karena kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, pulihkanlah ya Tuhan, berkatilah. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan menolong, menguatkan, memberikan jalan keluar atas pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya damai sejahtera dari Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan Bapak, Ibu yang mendengarkan berita firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Amin.